terkena Sekarang guna-guna. gimana, Jonas? Ini banyak perusahaan-perusahaan apa banyak PHK? Filipi pasal 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku. Dan kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawan Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Mau tanya apa, Jonas? Amin. Ya Pak, terkait mungkin guna-guna itu loh Pak, yang masih banyak sekali Pak. Guna-guna itu karena ada namanya ilmu pelet. Ada juga guna-guna untuk menundukkan seseorang supaya patuh, supaya tunduk. Itu ada Iya, berapa jenis, Jonas? ada banyak Pak ya. Ya, tergantung ajian-ajiannya kan. Aji pengasian, ajian awet eno muda, macam-macam. Nah, tapi kalau suatu jenis ilmu gaib yang berhubungan dengan ilmu menundukkan atau membuat orang itu gentar, yang namanya ilmu kawibawan. Nah, itu kelemahannya itu kalau ditatap matanya, Jonas. Ditatap matanya. Ya, tapi jangan melotot, tatap biasa aja, seindah mata saya. Oh. Tetap. Hah? Ya, itu kan masih banyak ini terjadi Pak. Bahkan sampai ada satu peristiwa kalau di rumah itu sudah nggak tertarik mungkin dengan istrinya lagi. Ya, Mm-mm. cuek. Ya, seperti nggak mengenal. Mm-mm. Apakah bisa sampai seperti itu Pak? Itu namanya ilmu pelet, yaitu menguasai alam bawah sadar, ikatan roh namanya ikatan jiwa.
Nah, kalau itu kelemahannya harus dari pihak istrinya mengampuni, memaafkan. Iya. Dan kedua, doa pemutus ikatan batin. Doa memutus ikatan batin. Dengan kuasa darah itu demi nama Yesus. Gimana Jonas? Ada expirednya enggak Pak itu Pak? Ilmu-ilmu begitu Pak. Seperti susuk kan ada 1000 hari Pak. Kalau ilmu pelet itu rata-rata 1000 hari ya. Kecuali 1000 hari. kalau ilmu lebih tinggi namanya mantra jaran goyang. Teko gendeng mulai ngengkleng. Mulai jian. Nah, itu bisa 15 tahun. Tetapi ajian itu jarang ada yang memiliki. Oh, termasuk level tinggi ya? Ya. Nah, kalau semar mesem itu pengasian itu hanya 40 hari sampai 100. Susuk itu kalau yang di wajah itu juga maksimal itu hanya 1000 hari. Maksimal ya. Biasanya 40 hari aja harus dibangun lagi. Namanya dibangun lagi katanya. Ya. Yoni. Nah, tapi kalau yang bahaya itu kalau susuk yang ditanam dalam kemaluan. Iya. Apa yang kena itu seperti terkena narkoba. Habis sabu-sabu busa-busa. Pak, kalau yang mohon maaf Pak, kemaluan itu memang kan tidak mungkin Pak. Kita misalnya sebagai pendoa nih, kita mau mengeluarkan kan tidak mungkin Pak. Didoain aja tumpang tangan kepalanya atau bagian jantung terutama. Jantung ya? Kepala dan jantung. Iya. Ya, tenang aja. Kalau guna-guna ini Pak, beda provinsi misalnya nih di Semarang nih kejadiannya, lalu pindah ke Kalimantan atau Papua, apakah itu masih bisa? Kalau udah terlanjur kena, itu kemana-mana tetap kena, kecuali ke luar negeri. Dan harus putus kontak. Harus putus apa? Kontak. Harus putus kontak. Kalau nggak putus kontak, nyambung lagi. Oh. Gimana Jonas? Ya Pak Daud. Ya, ini masih supaya ada pembelajaran Pak, karena masih hari ini kan masih banyak sekali ya terkena guna-guna. Sekarang gimana Jonas? Ini banyak perusahaan-perusahaan apa banyak PHK? Kalau PHK kurang tahu Pak, tapi setahu saya ekonomi yang lagi seret sekarang, banyak perusahaan seret. Tenang aja, buat Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan Jonas. Amin. Di tengah-tengah apa Jonas? Kesusahan. Pokoknya santai-santai aja. Ya Pak Daud. Tahu enggak, nikmatnya hidup itu ada dua Jonas. Apa Pak? Makan dan tidur, itu aja. Nikmatnya hidup itu apa Jonas? Makan dan tidur. Betul? Betul. Buktinya Jonas menikmati sampai perutnya buncit. Dan pipinya buncit juga Pak. Iya. Nikmatnya hidup itu apa Jonas? Makan dan tidur. Betul? Ya. Betul. Semakin banyak kekayaan, nikmatnya hanya satu, melihat saja. Belum tentu bisa menikmati. Belum tentu bisa menikmati. Ya. Kebanggaannya hanya apa? Melihat saja. Melihat saja. Wah, ini apa nih, bangunannya besar, rumah besar, hanya ngelihat aja. Ya. Belum tentu. Jelas. Ya Pak. Jadi kebanggaannya hanya melihat saja. Nah, nikmatnya hidup, makan dan tidur. Kaya nggak bisa tidur, ya nggak ada nikmatnya, betul? Betul. Nah, apalagi yang sekarang utang bank. Waduh, itu hanya ada dua, susah tidur apa tidur terus.
Susah tidur apa-apa? Tidur terus. Ya, tidur terus karena minum obat tidur toh. Iya, Nah, itu repotnya situ. Makanya hidup ini dinikmati, disyukuri aja apa adanya, Jonas. betul Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya Pak, setuju Pak. Jadi belum tentu ada makanan enak, belum tentu bisa menikmati. Nikmatnya hidup itu makan dan tidur. Kalau saya itu paling suka tuh makan belalang. Waduh, Belalang. jadi belalang tempur Saya dong Pak. itu gangsir. Ya belalang, gangsir suka, Jonas. Iya, Dan makanan favorit saya paling suka kodok. kodok. Wah. Karena ada Pokoknya cerita nikmat. sendiri dari kodok. Iya, udah masuk kan. Ya, pokoknya hidup ini nikmati aja, Jonas. Amin. Dengan apa, Jonas? Makan dan tidur. Makan dan tidur. Nikmatnya hidup hanya itu doang, Jonas. Setuju Ya, nggak, Pak. Jonas? Setuju Eh? Pak. Setuju Pak. Betul, Setuju. Jonas. Betul, Betul nggak, Jonas? Betul Pak. Jadi Betul nikmatnya banget. hidup apa, Jonas? Makan dan tidur. Dan semakin banyak harta, hanya bangga melihat saja. Ah, Betul? Kan nggak Betul. mungkin hartanya dimakan semua, toh, Jonas. Ya, Kan hanya kan melihat apa? dilihat saja. Setuju? Setuju Pak Daud. Mau tanya apa, Jonas? Iya. Oke Pak, itu mungkin tanya jawab Pak ya. Oke, lanjut. Yang pertama, siapa ini? Malam, Pak Daud. Ya, gimana Ibu? Iya, saya mau bertanya, apa masih ada kuasa gelap gitu? Udah ndak ada nih, pernah ada yang doain udah. Oh, amin. Terima kasih. Doa yang angkat Terima tangan ya. kasih, Pak Daud. Ya, angkat tangan. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, dari Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Lanjut. Amin. Terima kasih. Berikutnya Dr. Sally. Selamat malam. Malam, Pak Daud. Oh, ini datang Dari Medan. Dari Medan. Mau tanya Pak Daud, ini kan kemarin jumpa waktu di BSD. Kemarin Mama kan sudah sembuh nih, sudah dilepas alatnya. Oke, bagus ya. Pak Daud minta kesembuhan, kesehatan, panjang umur. Cuman Mama kemarin beberapa hari ini ada mimpi orang mati Pak Daud. Orang meninggal. Orang meninggal. Mimpi aja. Mengerjakan Tuhan baik Mas ya. Nenek kakek katanya. Hah? Mimpi, ada mimpi orang meninggal kayak kakek nenek gitu. Iya. Jangan dipercaya, Pak. Lupa. Jangan dipercaya. Itu kuasa gelap. Kuasa gelap. Doain ya untuk pacain kuasa gelapnya. Angkat tangan ya. Iya. Iya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap keluar. Kuasa Yesus bekerja. Tumpang tangan Tuhan di dalam nama Yesus sembuh. Amin. Lanjut. Amin. Jonas. Terima kasih Pak. Kasih Pak Daud. Ya, Oh iya, ini berikutnya saya doain itu ya. Oke. Halo, selamat malam Pak Daud. Ya, gimana Ibu? Ya, sebenarnya saya udah pernah pelepasan dulu, tapi bertahun-tahun saya masih sering mimpi sampai beberapa hari juga mimpi ketemu orang meninggal banyak sekali, selalu ganti-ganti, selalu dikejar-kejar ular. Dan saya selalu sakit-sakitan yang sakitnya
beda-beda terus. Bulan ini aja saya sudah ke dokter 5 kali. Jadi Ibu aneh doa sekali. Ya. darah Yesus bebaskan dari segala kutuk alam kubur namanya. Oh, ya aku urut. Dengan darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku. Nah, Betul aku. doanya itu ya setiap hari. Angkat Setiap tangan hari. ya, tak doain Ibu ya. Ya. Iya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas Bapak. Kuasa Yesus bekerja, lawat dan sembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Lanjut Pak. Jonas. Boleh dikit lagi Pak. Dan ini di rumah itu sampai ada ribuan kecoa. Terus yang tinggal di rumah sering mimpi, kayak seperti dirasuki suara-suara nenek-nenek. Bukan saya sih, adik saya. Apakah itu sama Pak? Sama. Nanti doanya darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus sucikan rumah ini, demi nama Yesus setan keluar. Doanya itu ya. Iya. Makasih Pak. Ya doa ya. Ya, Ya Pak. seminggu lah. Ya, Ini, lanjut Pak. Jonas. Pak. Ya, berikutnya Immanuel. Ya, shalom, selamat malam Pastor Yonas, Pastor Ya, Pak. Ya. Dautoni. Ya, saya pertama-tama mau ucap terima kasih untuk Pastor Dautoni Ya, makanya, atas semua penguatan. Saya ada 2 Pak, ada 3 permohonan. 1, apa saya masih ada kutuk. Oke. Terus kedua, bagaimana dengan melepaskan kutuk di anak-anak saya? Oh. Nah, Kalau ini sudah tidak ada kutuk, sudah lepas ini. kalau untuk anak-anak, Untuk bagaimana? anak-anak, Kebetulan saya tidak sedang dengan anak-anak. hancurkan segala kutuk gitu. Nanti Kasih waktu tahu doa orang tua. fokus sama jalan anak ya. 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 Terima kasih Pak. Minta didoakan aja. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja ya Tuhan. Amin. Lanjut. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya Revo. Halo Pak Daud. Ya. Oh iya, ini pernah dulu tak Halo, doain Pak Daud. Revo, ya. Hai, Mau tanya apa Revo? apa kabar Pak Daud? Iya. Ini saya pernah doain kamu juga di Zoom ini ya Revo ya. Ini depan Mau tanya apa nih Revo? iya Pak. Mau tanya apa? Apa di depan rumah Revo ini aman nggak Pak? Ini Pak. Oh, ada yang nyebarin nutup rezeki Revo ini. Oh ya, mohon doanya Pak. Ya doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus Amin. bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Revo doa darah Yesus buka Amin. berkat tiap hari ya. Iya Pak Daud. Pak Daud, Nah, kalau mau minta nomor WA Pak Daud boleh sama Pastor Jonas. iya boleh. Oke. Filipi pasal 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Salam. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan,
baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang ini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose pasal 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu,